suara syair-syair itu berarti teksnya. Langsung wakot zakarna. Yang ke-9 dari 20 macam bahaya lisan adalah nyanyian dan syair. Jadi syair itu berarti teksnya, dan nyanyian itu berarti lagu-lagu yang didendangkan itu suaranya. Itu semua merupakan bahaya lisan. Saya, kata Imam Ghazali, sudah membahas ini panjang lebar dulu dalam bab Kitabus Sama. Di juz 2 itu ada namanya Kitabus Sama. Mendengar apa? Mendengar suara-suara indah, nyanyian ataupun alat-alat musik gitu. Dan nah ini Kitabus Sama di Ihya Ulumuddin ini menjadi referensi utama dalam pembahasan bab Alatul Malahi. Kesimpulannya di bab itu begini. Jadi kan mayoritas ulama itu berpendapat, termasuk yang Syafi'iyah itu berpendapat bahwa mendengarkan alat musik, ya, alat musik, alat malah itu haram, mendengarkannya juga haram, kan gitu. Mayoritas begitu. Nah, salah satu yang tidak sependapat Imam Ghazali. Karena apa? Alasannya banyak itu, jumlah halaman membahas itu banyak, sehingga referensi utama termasuk yang menghalalkan musik itu referensinya utama Imam Ghazali. Apa alasan Imam Ghazali? Banyak. Salah satunya itu bahwa menyukai keindahan itu menjadi naluri manusia. Suara-suara yang indah, tidak hanya visual, ya, audio, suara yang indah itu naluri manusia untuk mencintai, untuk menyukai. Lah, agama Islam itu juga sesuai dengan naluri manusia. Kalau dilarang itu berarti bertentangan dengan naluri manusia. Contoh-contoh suara-suara indah gitu ya. Itu pertama karena naluri manusia menyukai suara yang indah. Yang kedua, asalkan suara itu tidak mengarah kepada kefasikan, simbol-simbol kefasikan, ya tidak apa-apa gitu. Sehingga di sana Imam Ghazali menyatakan lebih cenderung tidak sejalan persis dengan mayoritas ulama, termasuk di Syafi'iyah. Karena alasan naluri itu alasannya panjang. Nah, ada yang meskipun demikian ada yang masih diharamkan, ada sebagian yang dihalal. Intinya kesimpulannya, kenapa alatul malahi itu diharamkan? Itu karena rata-rata itu min syiaril fasikin, itu simbol orang-orang fasik. Alasan mayoritas begitu, dibantah oleh Imam Ghazali. Kalau syiar, simbol itu sudah tidak hanya digunakan orang fasik, orang soleh juga menggunakan itu, masa masih bisa diharamkan? Itu sudah menjadi syiarus solihin, bagaimana coba? Itu dikejar terus. Akhirnya mentok di sini. Khilaf farasan musik itu begini. Apakah musik itu, keharaman alat musik, alat malahi itu, ilat keharamannya itu makulul makna atau ghairu makulil makna? Kalau makulul makna, ya berarti bisa diterapkan di semua alat musik.
Misalnya ada hadis ya, yang menerangkan kendang, ketipung gitu ya, gitar, nah, itu yang mansus kan itu. Imam Ghazali ya setuju kalau itu yang sudah yang diharamkan itu yang dinas saja hadis itu. Di luar itu tidak. Lah kalau makulul makna itu tidak bisa diterapkan di semua alat musik. Tapi ghairu makulil makna ya namanya tidak makul ya terus hukumnya ya langsung haram itu saja. Intinya perdebatannya kemudian terbawa ke usul fikih. Illatu hurmatil malahi itu minal ilalil ma'qulatil makna amla begitu. Sudah, intinya yang moderat Imam Ghazali itu kalau yang sudah mansus 1-2 itu memang haram gitu, karena mansusan. Tapi tidak bisa diterapkan yang lain, alat-alat musik yang lain, karena ini naluri manusia. Akhirnya santri-santri, kiai-kiai senajano ngarani haram, itu ya seneng sih. Itu. Saya sih pilih yang tidak gitu ya. Ya karena itu tadi fakta juga naluri, dan kalau tidak membawa ke faseka, tidak simbol syiarnya orang fasek gitu. Atau bahkan sebagian alat musik itu juga bisa membawa ke spiritualitas rohani, menguatkan rohani. Ini dengar lagu-lagu api-api, temanya ketuhanan, temanya akhlak, moral gitu. Itu kan terjadi, malah sebagian orang itu tersentuh dengan nyanyian-nyanyian, bukan dengan pengajian. Itu ada testimoni-testimoni saya itu ya. Jadi konon itu ada orang mau bunuh diri karena hidupnya putus asa, hancur kehidupannya. Terus ketika mau mengeksekusi bunuh diri, dia mendengar dari rumah sebelah itu menyanyikan lagunya Bimbo, Tuhan aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin gitu. Itu dia tersentak, dia terus batal, tidak jadi. Saya juga begitu, kadang ada lagu-lagu yang menyentuh itu. Masa yang seperti ini itu justru tersentuh oleh ini dibandingkan ceramahnya Ustaz, pengajiannya kiai. Sampai ngalami ngono ora? Nek orang ngono ya sampai nanti gak duwe jiwa seni tenan. Ya sudah, di sana sudah dibahas. Besok nanti kita bahas. Nah, yang kedua syair. Syair itu juga sama. Syair itu adalah ungkapan kata yang kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kok di sini oleh Imam Ghazali dimasukkan dalam afatul lisan? Soalnya ya, at-tajarrudu lahu madmum. Kalau hanya hobinya nyanyi saja, sing penting nyanyi, sing penting siiran, sing penting solawatan. Itu. Solawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gak seneng ya, tapi nek ono tabuhane bunga-bunga jering seneng. Oh, itu seneng solawatane apa seneng jreng-jrenge? Ayo, jujur saja. Aku jujur. Lah, yang seperti itu berarti karena menyukainya bukan karena isinya, tapi karena hebohnya itu, hiburannya, entertainmentnya. Ya yang itu namanya mazmum. Perut seseorang dengan dipenuhi nanah masih lebih baik daripada dipenuhi syair.
Masruk ini tabiin besar, ditanya bet syair nek cara jenengan pripun nggih? Wah gak seneng aku. Kene napa kok mboten seneng? Somben nek akhirat aku kuwatir nek aku apal syair kok dicatet ana catetan iki nyenengi syairan iki. Nek sebagian yang lain timbang syair dak alam zikir. Suwe. Aja muni wis suwe ya, dituturi kok malah tuturi bantah. Jadi membuat syair, menyusun syair-syair itu tidak haram, karena memang tidak ada yang tidak ada yang patut dibenci, gitu, dihindari. Kata Rasulullah, inna minasyikri la hikmah, sebagian syair itu bermanfaat, berfaedah. Syair itu kan disusun, dirangkai biasanya untuk memuji atau mencela, atau muji-muji sifatnya erotisme gitu ya. Kalau ini jelas tercela kalau isinya. Menurut saya memang isinya, lihat isinya itu saja. Satu, yang kedua lihat konteksnya gitu. Mungkin isinya baik tapi konteksnya tidak baik. Nek gune karaokean lagune apik ya, tapi kan konteksnya tidak baik. Nah sudah, jadi tergantung isinya. Ada yang bermanfaat, ada yang tercela. Nah malah kadang-kadang syair itu karena memang dimaksudkan untuk memuji-muji atau sebaliknya mencela, itu kadang dimasuki kebohongan. Dan kebohongannya tidak apa-apa, tidak haram. Misalnya berlebih-lebihan memuji, wajahmu bagaikan rembulan, ayo tidak ngapusi wong bulan naik dhuwur, wajahmu bagai. Kalau engkau kalau engkau mendung, aku hujannya. Waduh, ono wong kok mendung hujan ini tidak ngapusi. Yang gini-gini itu bohong, tapi tidak haram, karena siapapun tahu ini itu hanya imajinasi saja. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Hasan bin Sabit Al Ansori, ini penyairnya Rasulullah. Rasulullah diserang dengan syair oleh para kafir Quraisy. Hasan diperintahkan untuk membalas serangannya itu. Kamu bikin tandingi ya syairnya itu, tandingi yang bagus. Terus keluarlah syairnya ini. Walau lam yakun fi kaffihi ghairu ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu. Tapi membacanya syair orang Arab itu tidak dilakukan ini, hanya memang dibaca saja. Walau lam yakun fi kaffihi ghairu ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu. Itu orang tahu ini syair itu. Kalau saja Nabi Muhammad itu di telapak tangannya tidak ada apa-apa kecuali nyawanya saja, maka Nabi Muhammad itu masih tetap memberikan apa yang dimiliki meskipun nyawanya. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang sangat murah hati, lomo. Seandainya tidak punya apa-apa kecuali nyawanya, dan itu diminta orang, dikasihkan. Kalau saja di tangan beliau tidak ada kecuali nyawa, terus ada orang minta, ya dikasihkan. Saking lomane. Nah yang seperti ini itu kan sampai nyawa diberikan, ini kan mubalaghah. Nah, penyair ini bohong apa tidak? Diukur dari sini. Kalau mamduh, kan mamduh orang yang dipuji dalam syair, itu orang yang memang pemurah, lomo, maka syair ini tidak bohong gitu.
Tapi kalau orangnya medit, ya, terus dibuat syair seperti ini, berarti penyairnya bohong. Kalau betul orangnya lomo dibuatkan syair, ya biasalah syair. Mosok syair biasa-biasa. Mosok kamu wajahmu ayu, yo ora ngefek. Wajahmu ada jerawatnya 3 butir. Gitu. Yo ora payu lagune. Tidak menghibur, tidak ngefek, tidak ada samaknya itu kan. Nah, syair-syair ini itu kalau diteliti ada semacam kebohongan karena berlebihan dan tidak apa-apa. Itu tadi salah satu syair. Aisyah juga demikian.